Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan cara mengerjakan rekonsiliasi bank yang terdapat pada soal nomor 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sela Kirani sebagai moderator. Perkenalkan, saya Narifa Gunawan sebagai pemateri 2. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank rekening koran. Tujuannya adalah mengetahui saldo kas yang benar dan mencari tahu kenapa bisa berbeda. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Narifa untuk mengerjakan soal rekonsiliasi bank. Kepada Narifa, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih Fadila atas kesempatannya. Di sini saya Narifa Gunawan akan membacakan sekaligus menjelaskan soal untuk nomor 2 rekonsiliasi bank ini. Saldo kas PT Wibowo-Jaya menurut catatan bagian perusahaan sebesar Rp25.700.000 dan menurut catatan di bank yang diketahui melalui rekening koran 31 Maret 2005 sebesar Rp18.300.000. Setelah diteliti, hal-hal yang menyebabkan perbedaan adalah sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuat daftar rekonsiliasi dalam bentuk kontrol dan laporan. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuat bentuk kontrol terlebih dahulu. Bisa dilihat bentuk kontrol ini seperti ini. Menyamping seperti ini, yaitu saldo kas menurut perusahaan itu di bagian kiri, sedangkan untuk bagian saldo kas menurut bank itu di bagian kanan. Dan untuk saldo kas menurut perusahaan itu kita sudah tulis di sini, yaitu Rp25.700.000, dan untuk saldo kas menurut bank itu sebanyak Rp18.300.000 dan sudah kita tulis di sini. Karena hal itu, mari kita langsung saja ke bagian soalnya. Yang bagian A yaitu outstanding check. Untuk outstanding check itu sendiri kita akan taruh pada bagian saldo kas menurut bank di bagian dikurangi, dikarenakan outstanding check adalah sebuah cek yang belum dicairkan oleh si penerima. Jadi pihak bank itu belum mengeluarkan kas perusahaan. Dan untuk yang selanjutnya adalah deposit in transit. Deposit in transit kita akan taruh pada bagian saldo kas menurut bank juga, tetapi kita akan taruh di bagian ditambah, dikarenakan deposit in transit adalah setoran yang dilakukan biasanya di akhir bulan, tapi belum dicatat oleh pihak bank, dikarenakan sudah tutup buku. Jadi akan dicatat pada bulan berikutnya. Nah, untuk nomor selanjutnya akan saya serahkan kepada Sela. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bagian C, yaitu penerimaan transfer sebesar Rp2.300.000. Untuk transfer kita akan taruh pada bagian saldo kas menurut perusahaan di bagian ditambah. Kenapa begitu? Dikarenakan uang yang ditransfer tersebut masuk ke dalam kas perusahaan, jadi akan dicatat pada kas perusahaan. Untuk yang selanjutnya, ini adalah kesalahan pencatatan sebesar Rp2.000.000. Kita akan taruh pada bagian ditambah. Kenapa begitu? Dikarenakan kesalahan pencatatan mengakibatkan kurangnya kas perusahaan di koran bank, sehingga perlu ditambahkan di koran bank agar menjadi balance pada kas perusahaan ataupun kas bank.
Dan untuk yang terakhir, dikarenakan terdapat dua soal, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bunga sebesar Rp250.000 kita akan taruh pada bagian saldo kas menurut perusahaan dan akan ditambah. Kenapa begitu? Dikarenakan perusahaan menaruh uang di bank tersebut, sehingga pada tabel ini bunga ditaruh pada bagian perusahaan dan akan ditambah. Dan yang terakhir, yaitu beban administrasi sebesar Rp175.000 kita akan taruh pada bagian saldo kas menurut perusahaan pada bagian dikurangi. Kenapa begitu? Dikarenakan bank memberikan beban administrasi, yaitu perusahaan harus membayar kepada bank dalam nominal tertentu. Sehingga pada bagian ini, beban administrasi ditaruh di bagian perusahaan dan akan dikurangi. Setelah kita semua masukkan angkanya, akan menjadi seperti ini. Kita akan mulai menghitung semua angkanya. Yang pertama, kita akan menambah saldo kas per 31 Mei 2005 ini dengan bagian tabel di bawah ini. Dan yang kedua, setelah kita totalkan seperti ini, kita akan kurangi dengan bagian beban administrasi. Dan akan menjadi seperti ini. Dan kita akan lakukan hal yang sama di bagian saldo kas menurut bank. Dan akan menjadi seperti ini. Dan seperti sebelumnya, kita akan kurangi dengan outstanding check. Dan hasilnya pun balance. Dan untuk yang selanjutnya, karena diperintahkan untuk membuat dalam bentuk laporan, jadi untuk bentuk laporan itu seperti ini. Sebenarnya untuk laporan ini, cara hitung dan memasukkan angkanya itu sama dengan cara yang bentuk kontrol tadi. Namun yang membedakannya yaitu formatnya. Kalau laporan itu menurun ke bawah, seperti ini, dan saldo menurut perusahaan itu terdapat di bagian atas, sedangkan saldo kas menurut bank terdapat di bagian bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.